Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kesempatan yang luar biasa. Insya Allah kita bersama dengan guru kita Al-Ustadz Abu Rosyad Rusyanto dan juga para jamaah sekalian, ada Ibu Nurul dan juga Ibu Erna Yuliawati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan hati beliau agar senantiasa istiqomah untuk kemudian mengikuti rangkaian kelas sin di setiap minggunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini dengan catatan amalan kebaikan yang bernilai pahala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai dengan akhir uh, atau sampai dengan yaumul qiyamah. Tanpa berpanjang kalam, selanjutnya yaitu masuk ke proses atau tahapan pembelajaran yang insya Allah langsung dipandu oleh Al-Ustadz Abu Rosyad Rusyanto. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Ya, karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat banyak tersebut ada nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar, ya, yang dimiliki seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, kita semuanya wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Wajib bersyukur, ya, karena ini nikmat yang paling besar. Ya, dan bentuk syukur yang paling utama adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang mengikhlaskan setiap ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita semua kaum muslimin yang istiqomah ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan untuk sama-sama hadir yang dalam agenda pembelajaran tahsin kita, ya, via online. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Al-Qur'an atau pembelajaran tahsin ini adalah termasuk ilmu yang sangat penting. Ya, Nabi kita bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan. Juga beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf, ya, dari kitab Allah, Al-Qur'an, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap satu kebaikan dalam agama Islam
itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Nah, inilah keutamaan ya kebajikan dalam agama Islam. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ya. Hal itu juga berlaku pada Al-Quran. Satu hurufnya 10 kebaikan. Makanya Nabi kita bersabda, La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, dan beliau melanjutkan, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya subhanallah. Ini keutamaan dari Al-Quran, keutamaan dari kitab suci Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk saya pribadi dan juga kepada para ikhwas kalian untuk senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran atau merojaah Al-Quran, ya, atau banyak berzikir atau amal-amal saleh yang lain. Yang dengan demikian mudah-mudahan waktu-waktu yang kita isi ini ya menjadi bermanfaat dan juga menjadi usia yang produktif, ya usia yang berisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Nah, terakhir kita latihan surat Al-Insyiqaq ya. Untuk malam hari ini kita akan membaca surat Al-Mutaffifin di halaman 587. Surat Al-Mutaffifin. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل. Ya, di sini di ayat yang ke-14 dikata kalabal itu ada tanda sin kecil, artinya saktah. Ya, apa itu saktah? Saktah itu artinya berhenti sebentar dan tidak bernafas. Ya, berhenti tapi tidak bernafas, ya. Kalabal rona. Ya, jadi dikata kalabal itu kita berhenti tapi tidak boleh bernafas. Dan dilanjutkan rona ala qulubihim. Ya, baik, saya ulang lagi. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون
كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya, agak panjang, ada 36 ayat. Baik, silakan. Yang ingin membahas surat Al-Mutaffifin dipersilakan. Ya. Silakan Ibu Nurul. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul limutaffifin. Lil. Ya. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nas. Tanya panjang. Alladzina idza talu. Alladzina idza talu 'alan. Tanya panjang, Bu. Ya. Tanya panjang. Iya, iya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wajanuhum yuhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. U-nya panjang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin asim.
Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kallabal rona ala kulubihim ma kanu ya'sibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun Thumma innahum lasalul jahim Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun yahrifu fi oh iya tahrifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim maktum pakai to. Ya. Yusqawna mir rahiqim maktum Ya. Hitamuhu miskun. Kalau berhenti disukunkan. Khitamuhu misk. Misk ya. Hitamuhu misku. Ulang. Ya. Hitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainai yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yashakum wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'aihum qalu Ulangi. wa idza ra'aihum betul Pak Ustaz Ra'au. wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladzallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yazhaku Ulangi lagi. ulangin
Falyawmalladzina amanu minal kuffari yadhakum. Benar ya? Iya, sahih, betul. Yadhakun. Alal aroiki yang zurun hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Ya, mumtaz. Subhanallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Ibu Erna, silakan. Iya, Ustaz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ulangi lagi. Idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahzubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu
Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibat hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, mumtaz Bu Erna, barakallahu fiik. Baik, berikutnya surat Al-Infitor. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Baik, silakan. Ya. Silakan Bu Nurul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Ruhnya pendek, ulangi. Ya. Fa idzal khibaru fujirat Wa idzal biharu. wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu buhsirat. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulangi lagi. Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Benar ya? Fasawwaka, wanya panjang. Fasawwaka fa'adalak.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka. Wa panjang. Fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwaka wa'adalak. Ulangi lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sahih. Ada. Fi ayyi suratim masa'a rakkabak. Ma-nya panjang. Masya. Fi ayyi suratim masa'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal. Ulang. Kalla bal tukadzibuna biddin. Iya. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsul lin nafsin syai'a. Kalau berhenti panjang 2 harokat. Panjang ya. Yauma la tamliku nafsul lin nafsin syai'a. Wal amru yauma idzil lillah. Nah, mumtaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, berikutnya Bu Erna, silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin.
Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzin lillah. Ya, mumtaz Bu Erna. Baik, berikutnya kita sudah selesai membahas surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Infitor. Ya, berikutnya saya bacakan terjemah atau tafsir singkat dari surat Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin artinya adalah orang-orang yang curang. Ya, orang-orang yang curang. Ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, al-mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu mereka kalau menimbang untuk manusia atau membeli dari manusia, mereka mintanya timbangannya sempurna. Jadi kalau mereka beli dari manusia, mintanya timbangannya sempurna. Kemudian ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menimbang, menjual untuk manusia, timbangannya dikurangi. Nah, inilah orang-orang yang curang. Kalau mereka membeli, pengennya dapat banyak, ya pengennya timbangan sempurna. Tapi kalau dia menjual, ya ukurannya dikurangi atau timbangannya dikurangi. Dan ini diancam. Ya, perbuatan seperti ini adalah dosa karena diancam dengan wailun. Wailun itu artinya kebinasaan atau sebuah lembah di neraka jahanam. Ada yang bernama lembah Wail. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan harta manusia itu sangat berbahaya. Ya, sesuatu yang menyangkut masalah harta manusia itu kita harus berhati-hati, karena kalau kita tidak berhati-hati bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, yang salah satunya adalah mengurangi timbangan. Ini khususnya kalau kita sebagai penjual. Ya, dan ini sangat banyak kita dapati di pasar-pasar ya atau di warung-warung, mungkin ya ada di antara para penjual yang mereka ketika menjual itu mengurangi timbangan. Ini sangat berbahaya sekali. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah mereka yakin bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, pada hari yang sangat besar, itu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari semua manusia berdiri menghadap Rabbil alamin, menghadap Allah Tuhan semesta alam. Ya, artinya orang-orang yang mengurangi timbangan atau orang-orang yang curang, ya hendaknya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari berbangkit, ya sehingga mereka bisa menghentikan perbuatan curangnya. Nah, curang di sini dalam masalah timbangan. Dalam masalah timbangan yang mengurangi ya ketika menjual. Tetapi curang itu maknanya lebih umum, maknanya bisa masuk dalam semua bidang kehidupan. Ya, sebagai contoh misalnya seorang pegawai atau seorang karyawan yang dia kerja harusnya masuknya jam 7, tapi dia berangkatnya mungkin setengah 8. Atau dia masuknya jam 8. Nah, ini sama dengan curang. Atau misalnya pulangnya harusnya jam 5 sore jadwalnya, dia pulang jam 3 atau dia pulang jam 4. Ini juga termasuk kategori curang. Ya, jadi curang itu sangat luas maknanya. Contoh yang lain misalnya seorang suami, ya dia ingin istrinya berbuat baik kepadanya, tapi suami tidak mencari nafkah, yang tidak memberikan hak istrinya,
atau yang lainnya, maka ini juga bagian dari curang. Atau sebaliknya, seorang istri ya dia pingin suaminya berbuat kepadanya, tapi dia tidak patuh, tidak taat kepada suaminya, maka ini juga sama dengan curang. Ya, jadi curang itu maknanya sangat luas ya, dan kita harus berhati-hati karena semua akan dimintai pertanggungjawaban ya, termasuk ya kecurangan dalam setiap pekerjaan atau setiap kehidupan. Ayat yang ketujuh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitabal fujjar, buku catatan orang-orang yang berdosa, lafi sijjin, yang berada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum markum, yaitu kitab markum, kitab yang tertulis, kitab yang tercatat, yang isinya sangat rapi, disertai dengan nomor-nomornya. Ya, artinya dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu semuanya tertulis dengan rapi, lengkap dengan nomor-nomornya, tanggalnya, terjadinya kapan, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak akan mungkin seorang hamba nanti pada hari kiamat bisa menghindar yang dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Itu orang-orang yang tidak percaya, tidak meyakini hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat illa kullu mu'tadin asim, kecuali semua orang yang melampaui batas dan semua orang yang berbuat dosa. Ya, artinya orang-orang yang tidak meyakini tentang hari kiamat, ya, mereka ada orang-orang yang telah berbuat dosa. Bahkan kalau dia seorang muslim, ya na'udzubillah, dia telah keluar dari agama Islam. Karena beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman yang ke-5. Ya, sehingga kalau seorang tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia sama saja mengingkari salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-5 tentang beriman kepada hari kiamat. Ya, termasuk diantaranya adalah tidak beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang terjadi setelah seorang nanti meninggal dunia. Ada kehidupan alam barzakh, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya. Ahlussunnah wal jamaah kita semuanya meyakini tentang hal-hal yang gaib. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hal-hal yang gaib, falaisa bimuslim, maka mereka bukanlah seorang muslim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan itu hanyalah asatirul awwalin, yang dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini perbuatan orang-orang kafir di zaman Nabi. Ketika Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan itu hanyalah seperti dongeng orang-orang terdahulu. Ya, artinya mereka merendahkan atau menghinakan Al-Quran. Na'udzubillah. Ya, maka siapapun yang merendahkan Al-Quran, siapapun yang menghina Al-Quran, baik dia orang kafir ataupun dia seorang muslim, ya maka ini sangat berbahaya sekali. Ya bisa jadi dia keluar dari agama Islam karena termasuk dari al-istihza'u bid-din, yang mengolok-olok agama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, sekali-kali tidak. Ya. Bahkan rana ala qulubihim, bahkan ada noda hitam ya atas hati-hati mereka,
maka yaksibun, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Artinya, setiap dosa yang dikerjakan seorang manusia itu akan menimbulkan noda hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin banyak noda hitamnya. Ya, sehingga jika terus dia kerjakan dan dia tidak segera bertaubat, maka hatinya bisa saja menjadi hitam pekat, ya, tidak terlihat sedikit pun ya sinar-sinar kebenaran atau tanda-tanda kebaikan. Nah, ini bahayanya kalau seorang berbuat dosa dan tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa atau setiap keburukan hendaklah kita tutup dengan segera bertaubat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berhenti melakukan maksiat, kemudian menyesal dan juga berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bisa bersedekah atau sholat atau yang lainnya. Nah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah, ya. Wali-wali Allah itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari maksiat, bukan orang yang terbebas dari dosa atau maksiat. Semua wali-wali Allah atau semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bisa saja jatuh kepada perbuatan dosa atau maksiat. Namun bedanya, mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat, yang bersegera untuk melakukan perbaikan-perbaikan, bersegera istighfar, bersegera ambil wudhu, bersegera untuk bersedekah, untuk sholat, dan yang lainnya. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap orang yang beriman dan beramal soleh, mereka semuanya adalah wali-wali Allah. Dan mereka bisa saja jatuh kepada perbuatan dosa. Namun mereka segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari perbuatan dosa atau maksiat kecuali para nabi dan rasul. Yang mereka lah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Selain dari nabi dan rasul, ya kita semuanya sangat mungkin jatuh kepada dosa. Ya, manusia semuanya tabiatnya itu sangat mudah jatuh kepada dosa atau kesalahan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam itu tabiatnya mudah jatuh kepada dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat. Baik, berikutnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka nanti pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang munafik, orang-orang yang zahirnya dia muslim tapi hatinya penuh kebencian kepada orang Islam. Orang-orang munafik ini pada hari kiamat dia juga akan terhalang untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua ahlu al-jannah, semua penduduk surga, nanti mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak diberikan kenikmatan yang bisa melihat wajah Allah yang mulia pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka al-jahim.
Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dahulu kalian dustakan. Ya, artinya dibalas pada hari kiamat. Ya, kedustaan mereka yang tidak mau beriman kepada Allah nanti pada hari kiamat akan dibalas dengan dimasukkan ke dalam neraka al-jahim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin sedikit terjemah singkat dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ayat ke-17 ya, tentang orang-orang yang curang dalam masalah timbangan. Ketika membeli dia pinginnya minta penuh, tapi ketika menjual kepada orang lain timbangannya dikurangi. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ya. Termasuk diantaranya adalah para karyawan, ya, para guru, para pegawai yang mereka tidak disiplin kepada jam masuk dan jam pulang, yaitu semua juga bagian dari curang. Ya, naudzubillah. Kemudian ada peringatan berikutnya bahwasanya catatan orang-orang yang berbuat dosa itu semuanya berada dalam catatan yang rapi. Ya, jenisnya, kemudian tanggalnya, ya, sehingga tidak akan mungkin terlupakan. Bahkan nanti pada hari kiamat semua manusia akan diingatkan oleh Allah tentang perbuatan dosanya. Yang sekarang mungkin kita lupa perbuatan dosa kita, sudah lewat setahun, 2 tahun, atau mungkin puluhan tahun, kita sudah lupa, nggak ingat sama sekali. Nanti pada hari kiamat semua manusia akan diingatkan kembali oleh Allah tentang masa lalunya, tentang dosa-dosanya. Ya, dan mudah-mudahan kelak kita pada hari kiamat ketika menghadap Allah, kita dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, ya, dan tidak menghisab kita dan juga tidak mengazab kita atau menyiksa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita terjemahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silakan. Mungkin dari Ibu Nurul atau Ibu Erna, kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Dari Ibu Erna, saya bacakan. Ustaz, mau tanya, kalau sholat tahajud wajibkah sholat witir juga, dan sholat taubat dilakukan sebagai sholat sunnah biasa atau ada tambahan bacaan di dalam sholatnya Ustaz? Ya. Yang pertama, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Artinya bukan sholat wajib. Kalau kita terhalang tidak bisa mendirikan sholat tahajud, ya maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita mengerjakan, ya maka berpahala yang sangat besar. Kemudian, apakah harus disertai atau wajib dengan sholat witir juga? Ya, tidak harus. Tidak wajib dengan sholat witir. Tapi kalau ditambah dengan witir, itu sangat bagus. Sesuai dengan arahan Nabi, beliau sabdakan yang artinya, jadikan sholat malam kalian penutupnya adalah sholat witir. Itu arahan dari beliau. Ya, tapi bukan wajib, ya. Tapi bukan wajib. Kalau sholat tahajud saja, maka itu sudah sangat bagus. Dan kalau ditambah dengan witir, maka itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya sudah mendekati subuh dan tidak sempat untuk witir, maka tidak apa-apa. Ya, artinya tidak ada kewajiban untuk witir. Itu hanya sunnah yang muakkadah yang sangat ditekankan. Kemudian berikutnya, sholat taubat dilakukan sebagai sholat sunnah biasa. Iya. Sholat sunnah taubat itu, ya, yaitu ketika seseorang dia berbuat dosa dan kemudian dia sadar. Dia sadar, dia istighfar, dan kemudian dia mengambil air wudhu dan kemudian dia sholat. Sholatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyesali dosanya, dan setelah itu dia salam, dia berdoa, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Itulah yang dimaksud dengan
sholat sunnah taubat. Dan tidak ada tambahan bacaan di dalam sholatnya, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada bacaan khusus atau zikir khusus dalam sholat sunnah taubat, yang tidak ada. Ya. Terkait hukumnya, para ulama kita juga berselisih pendapat tentang sholat sunnah taubat. Ada yang mengatakan dia hukumnya sunnah, ada yang mengatakan dia tidak ada. Ya, karena yang di hadis Nabi itu yang tidak dikatakan sebagai sholat sunnah taubat, yaitu disebutkan saja ketika seorang berbuat dosa dan kemudian dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuk, ya. Dia sholat dengan khusyuk, tidak ada dalam pikirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketika selesai sholat akan diampuni dosa-dosanya. Ya, redaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, apakah sholat sunnah taubat itu ada atau tidak. Ya. Menurut hemat anak pribadi yang doif, yang lemah ilmu, ya kalau kita ingin mengamalkan, maka silahkan. Ketika kita berbuat dosa dan kita ingin menutupnya dengan kebaikan, ya, maka silahkan saja kita berwudu, kemudian kita sholat ya dengan khusyuk, dan setelahnya kita berdoa, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, tidak ada bacaan khusus, mau membaca surat Al-Fatihah dan surat apa saja terserah. Tidak ada bacaan khusus. Dan setelahnya juga tidak ada zikir-zikir khusus, tidak ada. Setelah sholat, istighfar, ya, kemudian berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca shalawat kepada Nabi, dan kemudian utarakan ya taubatnya atau minta hajat atau yang lainnya dipersilahkan. Ya. Intinya tidak ada zikir-zikir khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya Bu. Nah, ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya, ada kurang yang mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Fikrun. Fadhil. Ya Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Nurul. Izin membacakan. Ustaz mau tanya nih, kalau kita mengadakan hajatan dan kita menyediakan kotak, apa hukumnya? Seperti itu. Ketika hajatan menyiapkan kotak untuk uang kondangan gitu Ustaz. Bagaimana? Iya. Sebenarnya apa namanya, kita misalnya punya hajatan, misalnya khitanan atau mungkin kita menikahkan anak, ya walimah pernikahan, itu kan sebenarnya yang punya hajat kan kita. Jadi kita mengundang tetangga, mengundang teman atau yang lainnya, saudara, dalam rangka untuk mengumumkan bahwasanya anak kita atau saudara kita telah menikah, supaya diketahui masyarakat, ya, supaya tidak tidak ada suudzon. Karena kalau nggak ada walimah, tidak ada pernikahan, tidak ada resepsi, tidak ada tenda, kemudian tiba-tiba seorang misalnya dia boncengan dengan lawan jenis, ini akan menjadi fitnah di masyarakat. Ya, itu siapa? Itu istrinya bukan. Nah, makanya itulah wajibnya adanya pernikahan atau resepsi, ya, atau hajatan. Jadi kita yang punya hajat, kita yang berikan makan kepada orang-orang yang hadir. Dan makanan itu adalah makanan yang berkah. Selama yang kita undang itu adalah orang kaya, orang miskin, itu tidak ada perbedaan. Yang kaya kita undang, yang miskin kita undang, tidak ada perbedaan, maka itu insya Allah akan menjadi makanan yang berkah. Dan sebaliknya, kalau yang diundang hanya orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang miskin, tetangga yang miskin, atau saudara yang miskin tidak diundang, maka makanan yang ada di walimah itu menjadi syarrul walimah. Itu menjadi walimah yang sangat buruk. Ya, sebagaimana sabda Nabi, walimah yang buruk adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang masalah kita membuat kotak, ya, untuk kondangan, misalnya ada tangga atau saudara atau teman yang ingin menyumbang, ya,
maka insya Allah selama itu tidak ada paksaan dari kita, insya Allah nggak ada masalah. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Karena mereka kondangan atau mereka datang itu ada sebagai bentuk memenuhi undangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan hadiah atau tidak, itu hukumnya sukarela. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memasukkan uang atau tidak. Itu hukum asalnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat terkadang adalah kalau misalnya kita sudah kondangan ke orang lain, kemudian tahun depan kita mempunyai hajat atau kita ada walimah, terkadang itu sudah seperti hutang piutang Bu ya biasanya. Sehingga kalau misalnya kita sudah berikan kondangan ke dia, tahun depan dia nggak datang atau uangnya nggak datang, itu kadang-kadang menjadi fitnah. Ya, di masyarakat kadang-kadang menjadi fitnah. Gimana sih Fulan? Saya sudah kondangan ke dia, dia nggak datang. Gimana ini? Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini harus dihindari. Ya, orang datang atau tidak, ya itu mereka kadang-kadang ada keperluan, ada safar, mungkin sakit atau yang lainnya. Kemudian yang kedua tentang masalah dia tidak masukkan uang ke kotak atau yang lainnya, itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena mereka yang diundang dan memberikan hadiah itu hukumnya sunnah. Memberikan hadiah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Kecuali hutang piutang. Ya, kalau hutang piutang maka wajib membayar. Tapi kalau tamu kondangan yang hadir, ya mereka ngasih atau tidak, itu nggak ada kewajiban. Gitu. Jadi sebaiknya pakai kotak atau tidak Pak Ustadz? Karena saya pernah mendengarkan katanya masalah Bu. tidak boleh pakai kotak. Nggak masalah. Yang penting kita jangan sampai mewajibkan setiap yang hadir harus memberikan hadiah. Ya, insya Allah sih enggak. Karena suka mendengarkan itu suka agak ini, waduh selama ini salah dong gitu loh Mas. Iya, karena yang terjadi di masyarakat terkadang nggak sesuai dengan yang kita bicarakan saat ini gitu. Gitu. Siap. Seperti hutang gitu. Saya udah kondangan ke dia, kok dia nggak balikin ke saya. Nah kan seperti seolah-olah memberikan hutang. Iya. Jadi kalau memang itu kurang baik ya sudah tidak akan lagi ada kotak gitu menurut saya seperti itu gitu. Karena kita mengundang insya Allah sih dengan ikhlas gitu ya. Itu baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi mungkin begitu Ibu Nurul ya. Nah, jadi kita ada dengan kotak nggak masalah. Yang penting tidak ada niat dari kita untuk memaksa. Karena terkadang juga ada saudara, mungkin teman dekat atau teman yang jauh dan dia teman akrab kita, dia datang, dia pengen masukin amplop, cuman nggak ada tempatnya kan jadi bingung juga. Ini mana tempatnya kalau nggak ada? Jadi intinya kita tidak memaksa. Mereka memberikan silakan, enggak juga ya silakan. Yang penting kita sebagai sahibul walimah, sebagai tuan rumah, kitalah yang berhak untuk menjamu mereka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengadakan sebuah hajatan, menikahkan anak atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, ada kurangnya, maka itu dari saya pribadi dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, silakan Fikrun. Insya Allah terima kasih Ustaz atas pemaparannya, penyampaiannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan. Insya Allah sudah sangat lengkap. Ya. Insya Allah luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu terima kasih untuk Ibu Nurul, Ibu Erna Yuliawati. Semoga kemudian di pekan depan kita bertemu lagi Bapak Ibu. Dan terkhusus ucapan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Rusyanto, dia yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita, membersamai kita dan
memberikan ilmu-ilmu yang begitu luar biasa, pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah sangat-sangat kita perlukan, gitu ya. Dan semoga forum atau kemudian majelis ilmu ini dapat terus terselenggarakan secara istiqomah. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa